Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey kids, how are you today? Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? I wish you all well. Bu Ani berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan mulai belajar lagi. Hari ini kita akan belajar tentang what is your favorite food? Apakah makanan kesukaanmu? Nah, masing-masing kalian sudah memiliki buku LKS kan? Nah, mari kita buka buku LKS-nya pada halaman 6. Sebelumnya, Bu Ani akan membacakan apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, hari ini kita dapat membuat kalimat untuk mengatakan makanan atau minuman kesukaan. Kita dapat membuat kalimat tanya untuk menanyakan apakah makanan atau minuman kesukaan seseorang. Yang ketiga, kita dapat menanyakan dan menjawab kepemilikan suatu benda. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah belajar untuk mengatakan makanan atau minuman kesukaan pada subjek I, we, they, dan you. Maka hari ini kita ingat-ingat kembali ya. Masih ingat dengan ini kan? Oke, kita ulangi lagi ya. Nah, jika subjeknya I, maka rumusnya I plus like plus nama makanan atau minuman. Contohnya, I like noodle. Jika itu we, maka we plus like plus nama makanan atau minuman. Contohnya, we like pizza. Jika itu they, maka they plus like plus nama makanan atau minuman. Contohnya, they like sate. Jika itu you, maka you plus like plus nama makanan atau minuman. Contohnya, you like fried chicken. Masih ingat kan kalian dengan rumus yang ini? Ini kemarin, minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ini. Dan kalian juga sudah berlatih mengerjakannya pada buku LKS ya. Jika rumus tadi untuk mengatakan makanan atau minuman kesukaan pada subjek I, we, they, dan you, maka sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengatakan makanan atau minuman kesukaan pada subjek he atau kata ganti laki-laki, she, kata ganti perempuan, dan pada nama orang. Misal, Bu Ani, Cinta, Cantik, siapa lagi ya? Banyak nanti nama orang. Kita akan coba ya. Untuk mengatakan makanan atau minuman kesukaan pada subjek he, she, dan nama orang, maka kita menggunakan rumus he plus like plus nama makanan atau minuman. Contohnya, he likes cookie. Untuk yang she, maka contohnya, she likes candy. Untuk nama orang, ini orang yang Roni, nama anak laki-laki berarti ya. Maka rumusnya Roni plus likes plus nama makanan atau minuman. Contohnya, Roni likes pudding. Untuk yang Dewi, contohnya Dewi likes chocolate. Apakah kalian melihat perbedaan rumus antara subjek I, we, they, dan you dengan he, she, Roni atau Dewi?
Iya, betul. Perbedaannya ada pada tulisan like. Nah, kalau subjeknya I, we, they, you, maka tulisannya tadi hanya like atau kalau dipisah L-I-K-E. Tapi kalau subjeknya he, she, dan nama orang, maka like-nya akan ditambah dengan huruf S. Jika I, we, they, dan you itu like, maka he, she, dan nama orang like-nya menjadi likes. Selanjutnya, bagaimanakah cara untuk menanyakan apakah seseorang itu menyukai makanan atau minuman tertentu? Maka kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Baik, tetap perhatikan buku LKS kalian pada halaman 6 ya. Di situ di item nomor 2 untuk menanyakan apakah seseorang menyukai makanan atau minuman tertentu, maka kita bisa mengatakan dengan dua rumus. Do plus I, we, they, you plus like plus nama makanan atau minuman kesukaan plus tanda tanya. Kemudian bawahnya ada does plus he, she, Roni atau Dewi plus like plus nama makanan atau minuman plus tanda tanya. Nah, jika kita belajar lagi, maka Bu Ani akan pisah rumusnya menjadi seperti ini ya. Kita menggunakan rumus do. Do itu yang tulisannya D dan O, do. Kita bacanya do. Maka di sini Bu Ani akan pecah menjadi I, we, they, you-nya sendiri-sendiri agar kita bisa langsung praktek bagaimana menulisnya nanti ya. Yang pertama adalah do plus I plus like plus nama makanan atau minuman. Maka contohnya adalah do I like noodle? Jika we, maka do plus we plus like plus nama makanan atau minuman. Contohnya, do we like pizza? Jika itu they, maka rumusnya do plus they plus like plus nama makanan atau minuman. Contohnya, do they like sate? Jika itu you, maka rumusnya do plus you plus like plus nama makanan atau minuman. Contohnya, do you like fried chicken? Dan setiap semua kalimatannya jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Yang kita pelajari berikutnya adalah bagaimana cara menanyakan dan menjawab kepemilikan suatu benda, maka kita bisa mengatakan dengan rumus sebagai berikut. Kita perhatikan LKS pada halaman 7. Di sini untuk menanyakan kepemilikan suatu benda, maka kita bisa menggunakan whose plus nama benda itu hanya satu atau benda itu tunggal dan benda yang lebih dari satu. Maka di sini Bu Ani akan memisahkannya. Memisahkan rumusnya menjadi whose plus nama satu benda plus is plus this atau that plus tanda tanya. Contohnya, whose pudding is this? This is Charlie's. Nah, jika kita menjawab nama satu benda, maka kita menjawabnya juga pada satu orang yang memilikinya. Nah, perhatikan jawabannya. Di sini ada is this yang atas, maka pada jawabannya juga ada this is. Nah, seperti dibolak-balik ya.
Jika pertanyaannya whose pudding is this, maka jawabannya this is Charlie's. Jika pada rumus whose plus nama lebih dari satu benda plus are plus this or that plus tanda tanya. Contohnya, whose candies are that? Kenapa lebih dari satu benda? Rumusnya berbeda karena candies itu lebih dari satu benda. Artinya permennya ada banyak, maka menggunakan are. Candies are. Whose candies are that? Jawabannya, that are mine. Semua itu milikku. Nah, lihat pada are that. Maka jawabannya juga akan dibalik. That are. Bagaimana? Masih bisa dipahami atau pusing ya? Kalau begitu, nanti pada pertemuan berikutnya, pada kesempatan tatap muka, maka mari kita ulang lagi ya. I think that's enough for our meeting today. Bu Guru rasa hari ini sudah cukup pertemuan kali ini. See you at the next meeting. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.